Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Routing and Switching Essential. Nah, di pekan ini kita masuk ke pertemuan atau ke pembahasan yang ketiga atau pekan ketiga mengenai dynamic routing. Yang sebelumnya itu ada static routing. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dynamic routing. Nah, apa sih dynamic routing itu? Untuk routing itu sendiri sudah dijelaskan pada pertemuan pertama ya. Jadi sudah paham tentang routing itu fungsinya untuk apa, dan di routing itu ada dinamik, ada statik. Nah, di sini kita akan bahas yang dynamic routing. Nah, ini routing dinamik. Nah, routing dinamik itu kebalikan dari yang routing statik. Jadi kalau routing statik itu kita mengenalkan atau jika ada dua atau lebih router yang saling terhubung atau jaringan atau network yang saling terhubung, misalnya router A dan router B, nah dia akan saling routing. Kalau routing di statik, kita saling mengenalkan tabel routingnya itu secara manual. Router A, network yang ada di router A atau tabel routing yang ada di router A, kita kenalkan ke atau kita ketikkan manual atau kita isikan manual di router B. Begitu juga di router B. Kita isikan manual ke router A. Nah, itu yang static routing. Nah, untuk routing dinamik di sini kita menggunakan protokol routing dinamik. Jadi selain kita menggunakan membutuhkan IP, juga kita membutuhkan protokol routing dinamik. Jadi dengan protokol routing dinamik ini, nanti kita akan bisa saling tukar menukar tabel routing secara dinamis atau secara otomatis. Jadi nanti update tabel routingnya atau penambahan tabel routing nanti akan terjadi secara otomatis. Nah, itu akan istilahnya akan dilakukan oleh router yang sudah kita setting routing itu secara dinamis. Nah, protokol routing dinamis itu mampu mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi, jika sudah terhubung, connected, misalnya dari router A ke router B, nah itu antar routernya itu saling mengenalkan tabel routingnya masing-masing. Dengan catatan, protokol routing yang digunakan itu harus sama. Misalnya, kita menggunakan RIP, Routing Information Protocol, atau ASPF, atau IGRP. Jadi harus sama, terus terkoneksi antara dua router itu, baru dia akan saling menginfokan tabel routingnya masing-masing. Nah, itu routing dinamik. Ya, lanjut. Nah, ini protokol routing dinamik atau protokol apa saja sih yang ada di routing dinamik. Nah, ini ada sebuah gambar. Di sini ada list dynamic routing protocol. Nah, di routing dynamic protokol ini ada yang namanya interior dan eksterior. Ada yang disebutnya interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Kalau gampangnya itu, kalau interior itu routing protokol dalam satu daerah, atau contohnya satu kampus, satu perusahaan, atau satu organisasi. Nah, dalam satu wilayah itu, nah itu disebut dengan interior, masih disebut dengan interior. Jadi antar routernya itu masih dapat kita gabungkan menggunakan interior gateway protocol. Nah, di interior gateway protocol ini ada dua tipe algoritmanya. Yang pertama, dia menggunakan protokol distance vector atau distance vector protocol. Terus yang kedua, link state protocol. Itu cara kerja
dari si pemilihan rutenya atau rute si protokol routing dinamik itu ada dua jenis, yaitu distance vector protokol dan link state protokol. Nah, di distance vector protokol ini ada RIP, Router Information Protocol, terus ada juga IGRP atau yang terbaru itu turunan itu namanya EIGRP yang dia yang bisa jalan hanya di router vendornya itu Cisco, atau mungkin kalau sekarang mungkin ada sudah mulai dilepas ya, jadi tidak hanya di Cisco aja, di vendor lain juga sudah ada, tapi ini di awalnya itu hanya jalan di router Cisco EIGRP. Jadi ada RIP, ada IGRP, ada EIGRP. RIP itu ada versi 1 dan sekarang yang paling banyak digunakan itu yang RIP versi 2. Nah, terus di IGRP yang sekarang udah mulai banyak digunakan itu yang EIGRP karena lebih update. Nah, terus di tadi yang di distance vector, nah sekarang yang interior gateway protocol yang menggunakan link state protocol. Nah, kalau di link state protocol itu ada dua juga, ada dua, OSPF dan IS. Jadi ada dua. Nah, terus beralih ke yang eksterior. Eksterior itu kalau di arti ini tuh lebih ke gabungan dari interior gateway protocol. Jadi biasa kalau udah main eksterior, biasanya kaitannya sama ISP. Jadi misalnya ISP-A, ISP-B, dan ISP-C mau saling routing. Nah, itu dia biasanya menggunakan protokol itu BGP, Border Gateway Protocol. Nah, ini cuma ada satu yang exterior gateway protocol. Jadi dia biasanya untuk menjembatani routing protokol yang yang interior tadi. Jadi misalnya antar perusahaan atau lebih tepatnya mungkin ISP. Jadi antar ISP bisa antar ISP dalam satu negara atau bisa juga di dunia. Jadi antar ISP itu saling routing. Nah, itu menggunakan exterior gateway protocol. Nah, protokolnya itu namanya BGP, Border Gateway Protocol. Ya, lanjut. Nah, tadi yang algoritma protokol routing. Nah, protokolnya itu ada distance vector protokol, dan ada link state protokol. Cara perutaannya atau cara mencari rute terbaiknya itu ada dua cara, menggunakan distance vector atau link state. Nah, ini yang pertama itu distance vector. Nah, distance vector atau link state ini istilahnya perutaan untuk mengenalkan tabel routingnya, atau misalnya untuk mencari rute terbaiknya. Kalau yang pertama distance vector. Yang distance vector itu yang masuk algoritmanya itu menggunakan algoritma Bellman-Ford. Dan protokol itu RIP, Routing Information Protocol, dan yang kedua IGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Nah, ini yang digunakan di vendor Cisco IGRP. Nah, kalau RIP ini bisa dipakai di semua vendor router. Nah, untuk yang menggunakan distance vector ini dia itu menggunakan hop atau loncatan. Jadi kalau kayak RIP nih, RIP itu misalnya ada router A, router B, router C. Router A mau ke router C, dia menggunakan lompatan atau
Kalau dari A mau ke C, berarti dari A loncat ke B dulu, baru nanti ke C. Jadi ada 2 kali lompatan. Dan terus untuk si distance vector, dia ada interval waktu dalam menyampaikan atau menginfokan tabel routingnya. Nah, kalau di RIP itu ada 30 detik untuk update info kondisi jaringan yang ada di router tersebut. Nah, untuk yang IGRP atau IGRP itu 90 detik. Jadi dia akan ada waktu update info tabel routingnya masing-masing dari router yang terhubung ya. Jadi misalnya router A, dia akan menginfokan ke router tetangganya setiap, kalau RIP itu 30 detik, kalau yang IGRP atau IGRP itu sekitar 90 detik, dia akan menginfokan terus. Dan kalau di RIP kalau di distance vector ini update-nya itu keseluruhan. Jadi setiap periodik waktu update-nya itu istilahnya sudah mulai untuk update, maka dia akan mengupdate tabel routing keseluruhan. Jadi walaupun sudah ada di router tetangganya, dia akan tetap melakukan update. Itu distance vector. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya kan tadi 30 detik kalau RIP. Sebelum 30 detik ternyata ada router yang terdeteksi down atau mati. Nah, itu di distance vector ada juga namanya trigger update. Jadi sebelum waktunya dia info update tabel routing, ternyata ada yang mati. Nanti ada yang namanya trigger update. Jadi kalau ada istilah ada mati mendadak ya, sebelum 30 detik sebelum waktunya update info, ternyata ada yang mati. Nah, dia akan ada info update trigger. Jadi tidak harus menunggu 30 detik baru akan update lagi tabel routingnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada yang mati, berarti akan langsung terinfokan ke semua router yang terhubung. Kalau ada router yang mati. Misalnya ada interface yang down atau ada penambahan network dalam satu router yang terhubung ke jaringan, nanti akan update otomatis atau ada trigger update otomatis. Nah, untuk di RIP itu tadi sudah disebutin ada RIP 1, RIP versi 2, dan RIP versi 3 untuk yang IP versi 6. Nah, untuk yang di RIP versi 2, RIP yang ada di IP versi 4 itu mulai banyak digunakan RIP yang versi kedua. Nah, ini di sini antara RIP dan IGRP itu ada perbedaan. Kalau RIP itu istilahnya dia menggunakan lompatan. Nah, di IGRP ini dia ada perbedaan dari RIP walaupun sama-sama menggunakan distance vector. IGRP itu selain lompatan, dia juga akan melihat besaran atau kualitas ya dari jalur yang akan dilalui. Apakah jalurnya bagus? Jalur bagus itu berarti kan bandwidthnya besar atau kecil. Nah, kalau bandwidthnya ada dua jalur, dia akan memilih jalur yang paling bagus dengan ketentuan penggunaan bandwidth itu lebih besar. Jadi kalau lebih besar berarti kan akan lebih cepat sampai ke tujuan, walaupun mungkin hop-nya itu banyak, lompatan itu lebih banyak, tapi dia akan ukur kecepatannya. Kalau RIP itu murni lompatan. Jadi kalau ada A, B, C, dari A mau ke C, dia akan langsung
lihat jalur yang terpendek itu yang mana. Apakah dari A langsung ke C kalau ada jalur langsung, atau misalnya ada jalur lagi, satu lagi A, B, baru ke C. Nah, dia akan pilih langsung dari A langsung ke C kalau ada jalur yang terhubung langsung. Tapi kalau EGRP, dia akan lihat kalau A dari A ke C hopnya 1 tapi bandwidth lebih kecil, sedangkan dari A mau ke C tapi lewat B hopnya 2 kali baru ke C tapi bandwidthnya besar. Nah, itu akan tetap dipakai. Karena apa? Walaupun hopnya 2 kali tapi bandwidthnya besar, dia sampainya itu akan lebih cepat dibanding yang 1 kali hop tapi dia mungkin jalurnya panjang atau waktunya lebih lama. Jadi itu RIP dan EGRP. Nah, sedangkan yang kedua, link state. Nah, di link set itu menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, di link set ini nanti dikenal adanya area, khususnya yang di OSPF ya. Di OSPF itu kan ada OSPF area 1, area 0, atau area 2. Jadi bisa kita kelompok-kelompokkan. Nah, itu biasanya kita kelompokkan untuk menghemat resource dari si router yang ada. Jadi kalau kita jadiin satu, misalnya ada 100 router, dia akan membebani setiap routernya. Nah, kalau kita bagi-bagi areanya, misalnya satu area, misalnya kita maksimalin 10 atau 20 router. Jadi kita kelompokin 20, itu satu area, 20 satu area. Jadi nanti pas ada pertukaran atau ada update info tabel routing, itu nggak nyebar ke semua router yang ada, misalnya router ada 100. Jadi kita bisa bikin area-area. Nah, terus jika tadi ada update atau misalnya ada info down di salah satu area, misalnya area 0, router 1 misalnya down. Nah, berarti yang terimbas update tabel routing itu ada di area 0 saja. Di area yang lain itu nggak terjadi update mendadak atau update yang tiba-tiba. Nah, terus di link set selain OSPF ada IS, Intermediate System to Intermediate System. Nah, ini juga link set. Nah, di link set ini cara kerjanya itu dia menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi kalau tadi distance vector itu lompatan, walaupun di EGRP udah melihat juga cost ya atau bandwidth. Nah, di link set ini dia menggunakan atau mencari jalur yang terbaik berdasarkan cost-nya. Atau gampangnya itu cari jalur yang istilahnya kalau kabel ya, kabelnya itu atau linknya itu bandwidthnya besar. Misalnya tadi yang kayak tadi dari A mau ke C tapi dia lewat B dulu, dari A B ke C. Nah, sedangkan ada jalur lagi satu dari A bisa langsung ke C, sedangkan dari A ke C itu bandwidthnya misalnya 10 mega, tapi kalau dari A B ke C misalnya bandwidthnya masing-masing link itu 100 mega. Nah, yang diambil ya yang dari A B baru ke C. Jadi tidak ngambil yang mungkin kalau yang RIP tadi pasti dari A langsung lewat jalur yang langsung ke C. Dia nggak mau ke B dulu. Nah, kalau yang link state dia akan lihat jalur yang terbaik yang mana, terus dia akan menghitung cost-nya atau bandwidth yang paling bagus itu yang mana. Ya, ini algoritma protokol routing. Selanjutnya, nah ini di routing itu ada kalau kita merouting dua router atau dua network yang berbeda, kita routing atau lebih dari dua router ya, misalnya ada 3 router dan di 3 router itu saling terhubung. Jadi dari A B C, misalnya A B C, dan antar routernya itu kita menggunakan misalnya 2 koneksi. Misalnya satu kita menggunakan static routing ya, jadi kita menggunakan static routing.
Dan yang kedua, link kedua atau routing kedua, kita menggunakan dynamic routing. Nah, nanti akan berlaku yang namanya administrative distance atau jarak. Jadi biasanya yang distance-nya administrative distance-nya yang kecil itu yang akan diutamakan. Misalnya dari router A ke router B. Nah, dari router A ke router B kita aktifkan dua routing. Yang pertama routing statik, terus yang kedua kita aktifin juga routing dinamik. Nah, kalau udah ada dua routing, misalnya satu statik, satu dinamik, satu statik, yang dinamik misalnya kita menggunakan yang RIP, Routing Information Protocol, dua-duanya aktif. Nah, tapi kalau dua-duanya kita config dalam satu router, maka dia akan milih yang mau jadi primary itu yang mana, yang secondary itu yang mana. Nah, ini berlaku yang namanya administrative distance atau disebutnya AD. Nah, ini defaultnya itu kalau kita mengaktifkan static routing itu administrative distance itu 0. Static routing itu 1. 0 itu kalau yang terhubung secara langsung. Misalnya dari router 1, itu misalnya connect di router itu ada ada dua network yang saling terhubung istilahnya menggunakan kabel ya, atau terhubung langsung ke router tersebut. Misalnya ada IP kelas A dan IP kelas B. Nah, itu yang dikonfigurasi dalam satu router. Nah, itu disebutnya connected interface, atau satu router ada dua interface. Dua interface itu diberi pengalamatan dua-duanya. Nah, itu dinamakan connected interface. Nah, itu administrative distance-nya itu 0. Jadi otomatis dia paling teratas. Ya, tadi yang connected interface, jadi dia 0, yang terhubung atau satu router ada dua interface, itu terkonfigurasi IP, yaitu default administrative distance itu langsung 0. Nah, yang kedua static root yang kita isi manual. Nah, itu dia aktif administrative distance itu keisi 1. Jadi otomatis kalau kita menggunakan dua routing, yang satu statik, satu dinamik, maka yang aktif itu, misalnya ada dua router terhubung menggunakan dua routing, satu statik, satu dinamik, maka yang aktif itu yang static root. 1 itu defaultnya ya, walaupun kita bisa rubah. Yang static root kita rubah jadi 10 atau 20 atau misalnya 200. Kita mau utamain yang dinamik. Nah, tadi kita menggunakan statik dan dinamiknya itu RIP. Nah, RIP itu di 120 default adiknya atau adik sistemnya. Maka kalau kita pakai defaultnya, kalau kita menggunakan statik dan dinamiknya RIP, maka yang aktif itu yang jalur statiknya. Nah, kalau kita maunya kita balik, kita rubah. Kita bisa modif administrative distance-nya yang statik. Paling gampang yang statik ya, kita langsung merubah aja. Jadi, misalnya kita RIP, berarti yang statik kita rubah di atas RIP, misalnya 121, maka yang RIP itu nilainya lebih kecil, maka dia akan jadi jalur yang utama, yang jalur backupnya nanti ke static root-nya. Jadi ini menentukan prioritasnya. Siapa yang mau dilewatkan ke yang statik atau mau dilewatkan yang mana? Misalnya ada dua protokol dinamik yang digunakan. Misalnya RIP dan OSPF. Saya mau menggunakan yang RIP sebagai primary, maka si RIP itu kita config lebih rendah dari si OSPF. Kan di sini OSPF itu 110, RIP itu 120. Yang lebih menang itu yang OSPF. Dia kalau adiknya itu lebih kecil, default adiknya, dia lebih diutamakan.
Kalau mau kita rubah, kita bisa dengan merubah angka defaultnya. Misalnya OSPF ini 110, kita mau rubah jadi 10, itu bisa. Atau mau jadi 1, itu juga bisa. Ya, selanjutnya, nah tadi yang AD, administrative design. Nah, di sini kita masuk ke protokol routing yang masuk ke distant vector. Yang pertama itu RIP, Routing Information Protocol. Nah, di RIP ini tadi kan berlaku algoritmanya tuh Bellman-Ford atau distant vector ya. Dia cara kerja itu menggunakan hop atau lompatan. Nah, di RIP ini dia bisa kita terapkan di jaringan LAN atau WAN. Misalnya kalau LAN, misalnya kita punya 2-3 router mau kita gabungin, itu juga bisa. Atau WAN. WAN itu misalnya antar daerah atau antar pulau. Menggabungkannya misalnya dengan internet, dengan VPN, dan lalu kita routing, itu juga bisa. Dari RIP ini ada RIP versi 1, versi 2, dan RIP NG. Nah, versi 1 itu mulai ditinggalkan, yang digunakan yang RIP versi 2, yang IP versi 4. Sedangkan RIP NG itu digunakan di routing IP versi 6. Nah, di RIP ini, tadi kan menggunakan hop atau lompatan. Di RIP ini ada maksimal jumlah lompatan. Jadi untuk maksimal itu ada 15 kali lompatan atau 15 hop. Nah, kalau ada lompatan yang ke-16, yang ke-16 itu dianggapnya down atau destination untraceable atau nggak bisa dijangkau. Nah, itu kelemahannya dari routing information protocol. Jadi protokol routing dinamik RIP, kelemahannya ini. Jadi kalau misalnya ada 16 router ke-16 itu nggak bisa dijangkau. Ya, lanjut. Nah, ini config dari RIP itu sendiri. Ini hampir sama ya. Kalau di Cisco, mau RIP atau OSPF, IGRP, itu hampir-hampir sama. Yang dibedain apa? Cuma pas di belakang sintak router. Jadi router spasi, kalau menggunakan RIP itu RIP, kalau misalnya IGRP, nanti ada ketentuan lain. Misalnya ada AS numbernya. Terus kalau di OSPF nanti ada penambahan area juga. Jadi hampir sama. Nah, ini kenapa dibilang kalau menggunakan routing dinamis itu konfigurasinya itu lebih mudah dibanding yang static routing. Kalau static routing kan kita harus mengenalkan tabel routing ke semua router yang ada. Kalau ada update pun sama, kita kenalin juga lagi. Nah, kalau di routing dinamis, kita hanya mengenalkan network yang terhubung ke router kita sendiri. Misalnya router A. Di router A itu ada network berapa aja yang dikonfig di router tersebut. Misalnya ini contohnya. Ada network 10, ada network 172 di router A. Nah, yang kita config ya ini aja di router A. Network 10 dan network 172. Router yang lain, misalnya ada B, ada C, ada D, ya dia tinggal mengkonfigurasi networknya dia sendiri. Jadi nanti dengan protokol routing dinamik itu dia nanti akan saling mengenalkan atau saling tukar informasi tabel routing. Nah, di sini contohnya router A. Kalau kita mau config routing menggunakan RIP, dengan menggunakan router spasi RIP, terus tadi yang saya bilang yang banyak digunakan itu versi 2. Jadi versi 1 itu udah mulai ditinggalkan. Kalau versi 1 itu dia cuma mengenal class pool. Jadi nggak mengenal subnet ya, atau istilahnya apa? Ada class pool, ada classless. Jadi kalau class pool itu cuma mengenal berdasarkan kelas IP.
Kalau ini contohnya yang network 10.10.00, berarti kalau berdasarkan kelas IP, itu kelas A. Tapi kalau version 2 itu enggak, sudah tidak mengenal dia bisa mengenal classless atau 10.10.00 itu bisa kita subnet. Misalnya /24, /30, /27. Nah, itu yang versi 2. Nah, terus di sini ada no auto summary. Nah, no auto summary itu sendiri itu biasa untuk menyederhanakan routing. Misalnya kita ada dua network yang hampir sama. Misalnya 10.10.00 terus tiba-tiba ada lagi 10.10.1.0. Terus ada lagi 10.10.2.0 atau 10.20.00. Nah, auto summary itu untuk menyederhanakan. Misalnya biar kita ngetiknya nggak banyak. Kalau auto summary-nya aktif, kita bisa langsung kenalnya itu 10.0.0. Jadi IP yang di subnet dari 10.0.0 itu bisa langsung terbaca. Kalau auto summary-nya itu diaktifin. Jadi no auto summary istilahnya untuk menghapus ringkasan IP. Jadi dia hanya kalau kita aktifin no auto summary berarti network 10.10.00 berarti dia nggak dibaca kelas A10.00. Jadi kalau 10 ada 10.0.0.0 itu nggak bakalan dibaca karena bukan bagian dari 10.10.00. Nah, itu no auto summary. Nah, terus selanjutnya kita masukkan network yang terhubung langsung ke network ke router yang kita setting, misalnya router A. Nah, di sini setelah kita masukkan ini udah kelar. Tinggal kita misalnya router A mau ke router B menggunakan RIP. Kita tinggal mengkoneksikan antara router A dan router B. Kita koneksikan. Router B juga kita config sama. Router RIP version 2 no auto summary. Nah, network di router B itu networknya berapa aja kita kenalin. Nah, kalau udah kita cara ngelihat RIP-nya itu udah terkonfig atau belum, atau kita mau lihat network yang udah masuk itu atau konfigurasi dari RIP-nya itu seperti apa sih. Nah, kita bisa menggunakan perintah show run terus tanda pemisah ya, spasi begin RIP. Nanti ada infonya router RIP versinya menggunakan 2, terus network yang didaftarin itu 10.00, terus ada list 172.16.00. Nah, terus di bawah ada no auto summary. Nah, terus kalau kita mau lihat tabel routingnya dengan show IP route. Nah, ini ada kata-kata do karena ini ada di mode config, karena mode show itu harus ada di mode kalau gampang itu mode pas kita baru enable atau mode user ya. Nah, ini kalau kita tambahkan do karena ada di mode config. Nah, ini kalau kita lihat di bawah ini show IP route. Nah, di sini kita bisa baca kodenya. Ada L, ada D, ada P. Nah, ini ada O. Nah, di sini kalau kita lihat ada C, L sama R. C itu apa nih? Nah, ini C, connected. Nah, yang tadi connected itu distance-nya itu akan terisi 0. Nah, ini mana nih? Nah, ini 0/30 bukan ini. Oh, nggak ada. Kalau 0 itu dia direct connected langsung tulisannya. L itu apa nih? Lokal. Oh, dia yang terisi lokal. 10.10.01 berarti IP-nya si interface-nya. Terus ada R. R itu apa? R itu RIP. Oh, kalau RIP kodenya itu R. Kita karena sudah mengaktifkan di atas itu
menggunakan RIP, routing dinamiknya. Nah, di sini ada R. R itu 10.10.10 atau /30. Nah, ini basic ke antar routernya. Kalau mau ke jaringan 10.10.10, dia melalui via nah ini ada tadi CL, nah ini RR itu yang ini ya, RIP. Nah, ini RIP. Jadi kalau kita baca 10.10.10/30, dia menggunakan, kalau kita mau ke network ini, distance-nya itu 120. Nah, ini metrik itu 1. Ini 1 itu metrik atau lompatannya 1 kali. Karena ini saya setting cuma 2 router, dari router A ke router B. Nah, makanya di sini 120 itu distance-nya. Kalau 1 itu metriknya jadi 1 kali lompatan, dia via 10.10.02. Nah, 10.10.02 itu IP dari lawannya si router A. Kalau router A, IP-nya itu ini, yang L. Lokal, berarti IP-nya 10.10.01. Nah, kalau mau ke network 10.10.10, dia bisa via 10.10.02 melalui serial 010. Nah, di sini ada connected lagi. Nah, ini ada jaringan 10, ada juga jaringan network 10, ada network 172. Ada 2 network. Kalau mau ke network 172 juga sama, menggunakan RIP. Distance 120, metriknya 1 kali lompatan. Nah, ini via-nya juga sama. Nah, ini yang RIP. Nah, terus setelah RIP di distance di algoritma distance vector itu ada EIGRP. Walaupun di EIGRP itu udah dimodif. Jadi dia nggak murni menggunakan hop atau lompatan. Jadi EIGRP itu pengembangan dari protokol IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Nah, ini EIGRP, ini protokol dari atau yang hanya jalan di atau keluaran dari Cisco. Walaupun sekarang itu udah mulai bisa diterapkan di router-router lain. Nah, di EIGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, kalau yang sebelumnya di IGRP itu hanya mendukung classless, kalau di EIGRP sudah mengenal yang namanya classful atau bisa di subnet. Nah, EIGRP itu tadi saya bilang dia tidak hanya mengandalkan hop aja, tapi dia menggunakan dia mengadopsi juga yang link state-nya. Jadi memilih jalur yang terbaik berdasarkan bandwidth yang ada atau cost yang digunakan. Jadi menggabungkan kemampuan dari link state, protokol, dan distance vector protokol. Jadi dengan EIGRP lebih efisien atau efektif ya. Misalnya contohnya dari yang tadi RIP ya, dari A mau ke C, sedangkan ada B di tengah. Nah, A, B, C, tapi ada jalur lagi dari A ke C. Nah, tadi kalau hop pakai RIP, kita langsung dari A bisa langsung ke C kalau ada koneksi. Tapi kalau EIGRP akan lihat jaraknya, A ke C itu lebih singkat karena 1 lompatan. Sedangkan kalau lewat B ada 2 kali lompatan. Nah, kalau EIGRP ntar lihat lagi. Kalau dari A langsung ke C, jalurnya itu bagus nggak? Kalau misalnya jalurnya jelek, ternyata lebih bagusan lewat B dulu baru ke C. Maka yang akan digunakan ya yang di A, B baru ke C. Nah, kalau kita lihat, nah ini contohnya. RIP dan EIGRP. Nah, di RIP ini A, B, C. Ada router A, router B, router C. Nah, router B mau ke router A. Sedangkan ada 2 jalur.
Ada jalur B langsung ke A, dan ada jalur B ke C baru ke A. Nah kalau RIP dia nggak lihat apa-apa lagi, langsung ke tetangga yang terdekat atau jalur yang terpendek itu lihat mana. Nah ini kalau dilihatnya langsung, oh dari B ada terhubung langsung kabel atau terhubung langsung koneksi ke A, maka dia akan melalui A. Walaupun kalau kita lihat nih bandwidth-nya di bawah itu cuma 64 kbps misalnya. Sedangkan kalau B ke C itu bandwidth lebih besar, 1544 kbps. Yang C ke A juga sama, 1544. Nah kalau yang EGRP dia akan lihat lagi, selain lihat menggunakan hop, oh dari B bisa langsung ke A dengan 1 kali lompatan. Tapi dicek lagi, oh ternyata bandwidthnya kecil, lebih bagusan ke C baru ke A. Maka yang akan dipilih ya ini, dari B ke C dulu baru ke A. Jadi diibaratin B itu kalau RIP dia udah langsung tahu kalau mau ke A ya kita langsung aja ke sebelah. Kalau ada yang nanya, kalau mau kita di B nih, kalau mau ke A lewat mana? Oh lewat sebelah. Langsung pasti lewat sebelah, 1 kali lompatan. Nah kalau EGRP 2 kali nanya, kalau mau ke A lewat jalur mana nih yang paling bagus? Dia akan dicek. Oh kalau lewat langsung ke A 1 kali lompatan. Nah dia ngecek lagi, apa bener nih 1 kali lompatan? Jangan-jangan 1 kali lompatan dia jauh. Nah dia akan lihat lagi, oh ternyata ada, dia 2 kali lompatan tapi bandwidthnya gede. Jadi bandwidthnya besar, walaupun dia mampir ke router lain, tapi misalnya waktunya cuma 1 jam. Sedangkan kalau B langsung ke A, walaupun nggak pakai mampir, tapi misalnya sampai 2 jam. Nah, maka akan yang dipilih yang jalurnya itu lebih bagus. Jadi tidak berpatokan dengan hopnya itu lebih kecil. Nah itu EGRP. Nah ini contoh konfigurasinya. Nah tadi kan router RIP. Nah di EGRP itu dikenal yang namanya autonomous system atau AS. Autonomous System Number, AS number biasa dikenal. Nah AS number ini biasa dikasih sama ISP. Walaupun ada yang privat, ada yang AS number yang public yang kita harus register, ada juga yang privat kita buat uji coba atau lab sendiri atau jaringan privat. Jadi kalau di RIP tidak ada AS number, kalau di EGRP sudah dikenalkan yang namanya autonomous system number. Jadi AS number itu lebih ke ID ya, ID si EGRP-nya itu sendiri. Jadi kalau kita mau mengkoneksikan, kalau di sini kita lihat ada 3 router. Kalau 3 router ini kita mau hubungkan routingnya menggunakan EGRP, maka AS-nya itu kita samain. Kalau di sini contoh 1, ya udah 1 semua. Nah, sedangkan ini ada yang salah di sini. Router ID. Nah, ini router ID sebenarnya bisa beda, bukan 1-1 semua. Di sini bisa 1-1, di sini bisa pakai 222. Ini cuma pengenal atau biasanya dikenal dengan domain. Domain dari si router itu sendiri. Nah, kita sebenarnya bisa menyederhanakan. Langsung aja router EGRP 1, terus langsung no auto summary yang tadi ya. Terus di pengenalan networknya itu sendiri, yang tadi RIP itu cuma networknya saja. Nah, kalau di sini kita tambahkan subnet masknya atau di subnet berapa network tersebut. Tapi kalau di routing yang kita masukkan itu kebalikan dari subnet mask, dinamakan wildcard mask. Jadi kalau subnet mask kan kalau biasanya 255.255.255.0 ya. Nah ini kebalikan, yang 255 tadi kita jadikan 0, nah yang kosongnya kita jadikan angka subnetnya berapa. Kalau di sini contohnya 3.
Kalau 3 itu biasanya di subnet /30 atau 252. Nanti ada contoh cara perhitungannya. Nah ini. Di router 1, nah ini router 1, kita config cuma ini, router EGRP router ID, atau ini bisa juga nggak dipakai. Terus no auto summary, terus network yang terhubung ke router 1. Berarti kan ini sama ini. /30. Subnet dari /30 itu kan 255, 255, 255, 252. Nah, untuk menjadi wildcard mask, kita balik 255 jadi 0. Nah, 252-nya sisa dari kan kalau 252 itu kalau kita jadiin biner, satunya itu ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 ya, ada 6. Nah, angka nolnya, biner 0 itu ada 2. Nah, yang biner 2-nya itu nanti yang kita munculin. Nah, 2 kita tambahin 1, jadi 3. Nah, ini nanti ada tabelnya. Jadi kalau /30 kan hostnya 2. Hostnya 2, gampang itu kita tambahin 1 lagi. Nah, ini yang muncul 3. Nah, di router R2 juga sama. Kita kenalin network ini sama ini, beserta wildcard-nya atau kebalikan dari subnet mask. Nah, /30 berarti 3. Nah, ini yang salah dari router ID, ini harusnya dibedain, atau kita nggak menggunakan ini juga nggak apa-apa. Jadi ada 3 baris perintah atau 4 ya. 3, ini 1, 2, 3. Networknya berapa nih? Kalau network ada 3 atau 4 ya kita masukin semua. Di sini kebetulan ada 2 ya. 1, 2, 1, 2. Nah ini wildcard mask atau wildcard masking. Nah ini tabelnya. Ini kan wildcard masking. Ini kelipatan ya kalau kita merubah biner ke desimal. Nah ini kalau 0, 0, 0, 0 semua. Nah 0 ini yang kalau subnet masknya 0 semua kan. Ini sama. Tapi kalau ya kita lihat yang kedua nih. Kalau subnet mask kan kebalik. Ini jadi 1, selebihnya 0. Tapi kalau wildcard dibalik. Yang untuk network itu jadi 0, yang untuk host itu jadi 1. Sedangkan kalau subnet kan hostnya itu 0, subnet networknya itu 1 kan. Nah, ini kebalikan. Harus contohnya. Contoh wildcard mask. Nah, misalnya kita punya IP address 192.168.00/30 atau di subnet 30 kan itu hostnya ada 2 ya. Nah, di sini nih 30 itu berarti kan kalau kita lihat kan 1 oktet itu 8. Kalau /24 itu satunya ada 24. Nah, 8 yang terakhir itu kita anggapin ini 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Oh, berarti kalau 24 ke 30 berarti kan ini 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sampai sini. Angka 0 sampai sini. Ini 0, 0, 0, 0. Nah, sedangkan ini dirubah jadi 1, 1. Itu kalau /30. Itu kalau /30 kita lihat yang ke atas ini. 2. 2 kita tambahin 1. Jadi 3 kalau gampangnya tuh ini. Tadi kan kalau subnet masknya /30 itu kan 252. Jadi kenapa muncul angka 3? Nah, ininya kita jadi 1, kita jadikan ininya kita jadiin 1 semua binernya. Atau ini ya, 255 kita desimalin, kalau 1 semua kan berarti 255, 255, 255, 255. Nah, cara cari ya, kita lanjut cara gampangnya tadi ya. Jadi misalnya kita mau mencari yang /30. Nah, asalnya 3 itu dari mana? Nah, ini dari sini. Kita
rumus awalnya itu kita jadiin biner. Kalau kita binary satu semua kan 255.255.255.255. Nah, untuk menghasilkan wildcard mah dari 255 tadi kita kurangin dari subnet mask hasil dari subnettingan kita. Misalnya yang ini. Kita subnet /30, berarti kan subnet masknya angka terakhirnya itu 252. Nah, 252 ini untuk mengurangi yang di atas jadi 255. Dihasilkan 3. Nah, ini hasilnya 3. Nah, kalau kita lihat tabelnya antara subnet mask dan wildcard mask. Nah, ini. Kalau /30 ini 3 kan subnet mask ini. Jadi kebalikannya. Pengurangan dari 255 kurangin 252. Dan kalau misalnya kita mau /24, kebalikannya kan. Ininya 255 semua, belakangnya 0. Nah, kalau wildcard mas 00 semua, dibalik. 0 jadi 255. Kalau /27, 30 host. Nah, ini 31. Berarti kan kalau kita ngelihat hostnya, kalau mau pakai rumus yang lain ya. Kalau /30 tuh hostnya cuma 2. Nah, untuk jadikan wildcard, kita tambahin 1. Jadi 3. Nah, kalau /29, hostnya itu cuma ada 6. Ini host ini 4 itu, kenapa disebut 4? Karena dia belum dikurangin network sama broadcast. Untuk bisa diisi di device itu cuma 2 sebenarnya. Misalnya kalau IP-nya dari 0, misalnya 192.168.0.0/30, berarti dari 0 itu network, 1 itu buat host, 2 buat host, nah yang 3-nya itu buat broadcast. Jadi ini sebenarnya cuma kepake 2, ini 6, ini 14, ini 30/27. Nah, untuk wildcard-nya kita tambahkan 1 dari host yang didapat. Kalau 4 ini kan sebenarnya hostnya cuma 2. Kita tambahin 1 jadi 3. Nah, muncul di sini. Ini juga sama. Ini /29 itu cuma ada 6 IP yang bisa kita isikan di komputer. Kita tambahin 1 bisa jadi wildcard. Di belakang 7. Ini juga sama nih, yang paling gampang ini kan. /24 kan yang kita bisa isikan ke komputer itu sampai sampai IP 254. Nggak bisa kita isikan 255 dan 256 karena kan dikurangin 2. Jadi kalau 256 berarti yang bisa dipakai sampai 254, kita tambahin 1 255 jadi wildcard mas. Belakangnya ya kita lihat. Nah, ini cara menentukan wildcard. Dan ini akan kepake di IGRP dan saat kita mengaktifkan juga OSPF. Jadi ini ya, ini wildcard ini dicari dari sini caranya. Ini cara cepatnya, kita lihat tabel. Nah, selanjutnya setelah IGRP, tadi ada read IGRP menggunakan distance vector. Nah, ada lagi yang menggunakan yang kedua link state. Algoritma link state atau menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, ini salah satunya OSPF, Open Short Path First. Nah, ini OSPF ini merupakan routing protokol standar yang bersifat terbuka atau open source ya. Jadi dia bisa diaktifin di hampir di semua router, atau semua router kita bisa aktifin protokol routing dinamik menggunakan OSPF. Nah, ini OSPF paling banyak digunakan karena apa? Karena dia ngelihatnya itu lihat jalurnya itu jalur yang terpendek dan yang paling bagus yang akan dia lalui. Nah, itu OSPF. Nah, terus OSPF juga sama kayak routing protokol yang lain. Jadi selain mendukung IP versi 4 juga mendukung IP versi 6. Ya, lanjut. Nah, di OSPF ini dikenal yang namanya area.
atau OSPF area. Nah, tadi di EIGRP mulai dikenal yang namanya AS number, dan wildcard. Nah, di OSPF itu ada tambahan lagi menggunakan area. Nah, di link state itu dikenal yang namanya area. Nah, ini untuk mengkelompokkan, misalnya dalam satu area kita maksimalin routernya itu cuma 20. Berarti area 1 20, area 0 20, area 51 20. Maksudnya apa? Kenapa dibatasin? Ya tadi untuk memperkecil broadcast atau pertukaran tabel routing itu tidak memakan resource router yang besar. Kalau misalnya ada 100 router terus kita campur dalam satu area, nah itu akan beban dari router itu sendiri. Ya, ini yang namanya OSPF area. Jadi ada single area OSPF, ada juga multi area OSPF. Multi area OSPF itu kita buat kalau kita udah istilahnya mengkonfig banyak router dan banyak istilahnya banyak, contohnya kita misalnya mengelola banyak perusahaan. Nah, perusahaan itu kita kelompok-kelompokkan, area 1, area 0, dan area 51. Nah, ini untuk tujuannya tadi, untuk membatasi misalnya kalau ada salah satu update atau salah satu trouble, tidak berimbas ke semua ke semua router yang ada. Jadi kalau misalnya ada 100 router, kalau kita jadiin satu area, maka dia akan nyebar atau broadcastnya itu akan makan resource yang besar. Kalau kita bikin area, penggunaan resource-nya menjadi makin kecil ya. Dan kalau terjadi permasalahan itu akan cepat dalam pemecahannya. Karena dibagi-bagi areanya. Jadi kalau ada area yang salah satu area bermasalah, area yang lain tidak terkendala atau tidak terkena imbasnya. Selanjutnya, nah ini konfigurasi dari OSPF itu sendiri. Tadi di EIGRP, router EIGRP sama ada AS-nya juga, Autonomous System Number, AS number ya kalau di biasa disebutnya. Nah, di OSPF juga sama, router OSPF 1. Terus di bawah ada juga no auto summary. Nah, terus yang tadi di EIGRP itu ada network. Di network yang akan dikenalkan, terus ada wildcard. Nah, kalau di OSPF ditambah satu lagi yang namanya ini area. Jadi kalau dalam satu area, selain ID-nya itu AS number-nya terus sama, router OSPF 1, ini semuanya juga OSPF 1 semua kalau mau terhubung ya. Terus masing-masing router mengenalkan networknya sendiri ke dirinya sendiri. Misalnya ini R1 itu mengenalkan 172.16.1.0 dan 192.168.10.0 yang terhubung langsung, dikenalin ke sini. Terus kenalin wildcard-nya berapa, atau tadi ya kebalikan dari subnet mask-nya itu berapa. Ditambah satu lagi area, dikenalin, oh ini area 0. Oh, kalau tiga-tiganya mau hubung dalam satu area, ya area harus disamain, areanya 0. Network yang kedua juga sama. Terus di router 2 juga sama. Router OSPF 1, itu AS-nya. Terus no auto summary. Terus ini network yang di router 2 kan ini. 172.16.0 dan 172.16.2.0. Nah, ini konfigurasi OSPF. Jadi hampir sama. Cuma ada beberapa perbedaan. Nah, tadi EIGRP menggunakan hop dan jalur yang terbaik juga. Nah, kalau yang OSPF ini dia melihat biasanya digunakan kalau jalurnya udah banyak. Dan dia akan lihat jalur terbaik itu lewat mana. Ini OSPF. Nah, ini paling banyak digunakan karena apa? Karena tadi tidak
Kalau eGRP kan dia protokol dari atau keluaran dari Cisco. Nah, kalau OSPF hampir semua router itu punya atau bisa kita aktifkan. Selanjutnya, nah ini yang terakhir di routing dinamik itu kan tadi ada beberapa ya, ada RIP, ada OSPF, ada eGRP, atau ada yang tadi ICS itu kita nggak bahas di sini, kita bahas yang sering digunakan, itu ada eGRP, OSPF, dan RIP. Nah, redistribute atau misalnya redistribute itu bertujuan untuk menggabungkan network dengan routing protokol yang berbeda. Misalnya ada 10 router yang saling terhubung. Nah, itu 10 router itu sebenarnya penambahan atau penggabungan yang sebelumnya itu udah pernah tergabung. Misalnya ada 10 router itu tadinya itu cuma misalnya ada 3 router terhubung menggunakan RIP. Terus ada lagi 3 router lagi atau 2 router lagi terhubung dengan eGRP. Nah, ada 2 lagi terhubung lagi menggunakan OSPF. Nah, karena sebelumnya sudah terhubung menggunakan protokol masing-masing, nah ternyata tiba-tiba dari 10 router yang sudah terbentuk sebelumnya masing-masing yang menggunakan eGRP, OSPF, dan RIP, kita tiba-tiba mau menggabungkan menjadi satu. Jadi tadinya cuma ada 3 router dihubungkan dengan RIP, terus 2 router dengan OSPF, 2 router lagi dengan eGRP. Nah, tiba-tiba kita mau gabungin semuanya dengan routing dinamik yang udah terbentuk di masing-masing yang gabungan tadi. Jadi yang 3 RIP, 2 OSPF, dan 2 lagi eGRP kita mau campur jadi satu. Nah, itu yang disebut redistribute. Jadi yang udah kebentuk kita gabungin. Nah, pas kita gabungan itu, penggabungan itu misalnya ada 3 router dan 2 router yang tadi OSPF, 3 router RIP. Nah, penggabungnya itu nanti kita pilih salah satu. Misalnya kalau kita lihat di sini, kita lihat gambar dari sebentar. Nah, ini contohnya misalnya ini. Ini. Ada 2 sudah menggunakan RIP. Terus ada 2 ini menggunakan OSPF misalnya. Nah, tiba-tiba kita mau gabungin. Nah itu yang disebutnya redistribute. Jadi menggabungkan routing yang sudah terbentuk. Jadi satu kelompok ini menggunakan RIP, satu kelompok menggunakan misalnya eGRP. Nah, kita bisa menggunakan gabungnya itu menggunakan OSPF atau salah satu dari RIP atau eGRP. Jadi di sini selain yang di router ini, router berapa? Router 1 dengan router 0, 1, 2, 3. Router 1 ini kita bikin dua protokol routing yang berbeda. Kalau ke router 0 menggunakan RIP, kalau yang ke router 3 itu menggunakan SPF. Jadi berbeda. Jadi ke 0 bisa, ke ke si ketiga juga bisa. Nah, nanti kita tinggal tabel routing itu kita sesuaikan. Nah, untuk ini redistribute ini ada 3 macam ya. Ada beberapa macam, diantaranya ini. Redistribute eGRP, redistribute OSPF, redistribute RIP, dan mungkin ada yang lainnya. Nah, ini disebutnya penghubung ya, penghubung antar protokol routing, misalnya eGRP dengan protokol OSPF. Nah, ini nanti
Untuk ini nanti saya coba praktekkan di sesi terpisah. Jadi untuk materi yang ketiga ini, routing dinamik, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjut ke materi untuk kita coba praktekan yang redistribute. Sambil kita praktekkan masing-masing protokol routing dinamiknya. Tadi kan ada RIP, ada OSPF, ada IGRP. Nanti kita coba praktekkan di sesi yang berikutnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan. Kalau ada salah atau ada yang tidak pas, bisa diinfokan ke saya kalau ada yang kurang pas. Untuk materi sampai di sini saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.